harapan masyarakat sekarang terhadap anggota dewan itu apa sebetulnya? Yang nyata gitu loh. Ya sebetulnya Kanda YS, aspirasi masyarakat terhadap dewan ini kan DPRD ya, Dewan Perwakilan. Oke. Jadi rakyat itu yang mau tingkat level, mau middle, mau high, mau low, ya semuanya sudah diwakili sama dewan. Oke. Cuman keterwakilan ini baru konteks sebatas rumah bagus sudah diwakili sama dewan. Mobil bagus sudah diwakili sama dewan. Jadi punya aset rumah, aset sudah diwakili semuanya. Nah, ini semuanya sudah keterwakilan. Iya. Karena sesuai namanya DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan semuanya ternyata sudah terwakili sama gitu ya? anggota dewan. Gitu. Nanti saya tanya sama Kang Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dalam obrolan pembangunan daerah atau podcast OPD bersama saya Yanus Setiawan dan teman-teman dari Election and Democracy Studies. Teman-teman semua, pemilu sudah selesai. Sekarang waktunya pemerintah dan orang-orang yang pernah kita berikan amanah, pernah kita pilih itu bekerja. Nah, tapi kan nggak bisa juga kalau pemerintah ini kita biarkan bekerja sendirian. Nggak bisa juga yang namanya gubernur itu bekerja sendirian, ngurusin sekian juta warga Provinsi Banten. Atau kepala daerah kabupaten kota bekerja sendirian, menjalankan apa yang dicita-citakan, menjalankan apa yang dikatakan pada saat kampanye, dan mewujudkannya seorang diri. Maka perlu kolaborasi. Nah, kali ini saya kembali kedatangan dua orang sahabat saya. Saya mau kenalkan dulu. Ini Bang Dewan, Kang Dewan, Pak SGM Sehat Ganda. Siap. Makasih banyak Kang Dewan udah hadir. Senang sekali saya sama teman-teman. Kita ini walaupun di bulan suci Ramadan, setelah menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga tetap memikirkan bagaimana bisa bekerja untuk masyarakat. Luar biasa Kang Dewan. Nah, di sebelah kanan saya ada seorang tokoh. Ini juga teman saya ngopi, teman saya ngobrol, teman saya bercanda, teman saya perang stiker. Kanda BG, Bang Daus Alam. Beliau juga adalah orang yang selama ini banyak sekali berdiskusi dengan saya bagaimana caranya bisa terlibat secara aktif mengawal pembangunan di Provinsi Banten khususnya. Nah, tapi saya nggak mau yang berat-berat lah. Kalau yang berat-berat itu biarin dilakukan sama teman-teman podcast yang lain. Kita sambil canda-canda aja. Nih, saya mau ke Pak Dewan dulu nih. Pak Dewan, emang gak capek tah? Habis selesai kampanye, keliling-keliling. Sekarang udah mulai keliling-keliling lagi kan berarti kan? Siap Bang Yes. Gimana Kang Dewan? Ya kalau menurut saya ya, jadi dewan itu harus siap dengan segala resiko. Ya. Jadi banyak resikonya malah jadi dewan. Resiko dan siap dengan kesibukan, disibukkan terus. Harus siap di situ. Harus siap dengan resiko dan salah satunya sibuk. Kesibukan dan disibukkan. Ya. Boleh kita tahu gak nih? Ini kan teman-teman di di luar sana netizen, nih Dewan ngapain aja ini? Udah berapa lama nggak kedengeran lagi? Siap. Gimana Kang Dewan? Ya kalau yang saya alami pribadi, siap. Ya di samping saya kadang masuk kampung keluar kampung dengan acara satu narasumber tentang pendidikan, kesehatan. Di samping itu juga saya melakukan sosper, terus reses. Ya sebenarnya masyarakat kadang mungkin sebagian masyarakat yang mungkin tidak saya datangin tempatnya, mungkin masyarakat bisa menilai mungkin
Pak Dewan kemana aja nggak pernah muncul gitu. Padahal kita sosper ini kan cuma 8 titik. Reses di Dewan itu kan 8 titik per 1 reses. Nah, sedangkan dapilnya banyak. Dapil saya itu 199 desa. Waduh. 18 kecamatan. Gimana cara ngebaginya itu ya? Ini yang harus mungkin seni berkunjung. Siap, ya di situ. Nah, dalam hal itu ya mudah-mudahan ya kalau saya pribadi dan mungkin juga teman-teman dewan yang lain mungkin melakukan, ada yang di kampung satu, ada yang di kampung yang satu, mungkin pas masyarakat mungkin yang belum kedatangan dewan mungkin merasa kemana aja nih dewan semua gitu. Betul. Tapi kan saya dengar juga tadi sebelum kita mulai podcast ini, Pak Dewan di rumah ternyata ada yang tunggu juga. Ada tamu yang datang ke rumah. Sedangkan Pak saatnya sekarang ada di sini, kita lagi diskusi, kan gitu. Diskusi juga bicara tentang bagaimana berkontribusi dan mensejahterakan masyarakat, tapi masyarakat di rumah ada yang datang ke rumah. Ini kan nah itu saya bilang tadi Bang YS, ya itulah resiko. Bukan resiko dalam arti wah kita celaka ataupun gimana, enggak. Itu adalah salah satu ini kan bisa aja masyarakat bilang, wih ngilang-ngilang Pak Dewan kan. Gitu ya. Padahal Bapak di sini pengen cerita gitu kan, lagi ngapain aja. Tapi di rumah bilangnya ngilang Pak Dewan kan. Wih gitu ya. Gitu nggak kan BG? Harapan masyarakat sekarang terhadap anggota Dewan tuh apa sebetulnya? Yang nyata gitu loh. Ya sebetulnya karena aspirasi masyarakat terhadap Dewan ini kan DPRD ya, Dewan Perwakilan. Jadi rakyat itu yang mau tingkat level, mau middle, mau high, mau low, ya semuanya sudah diwakili sama Dewan. Cuman keterwakilan ini baru konteks sebatas rumah bagus sudah diwakili sama Dewan. Mobil bagus sudah diwakili sama Dewan. Jadi punya aset rumah. Sudah diwakili semuanya. Nah, ini semuanya sudah keterwakilan. Karena sesuai namanya DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan semuanya ternyata sudah terwakili sama anggota Dewan. Gitu. Nanti saya tanya sama Kang Sehat. Kang Dewan, ini kan tanggapannya minor ya. Ini anggota Dewan pokoknya ngurusin diri sendiri aja. Kan gitu ya? Nggak mikirin masyarakatnya. Datangnya cuma pada saat mau pilkada doang, mau pemilu doang, kan gitu ya? Pada saat kampanye doang. Bener nggak sih seperti itu kayak sebetulnya? Ya mungkin Bang BG ya mungkin sepihak ini Bang BG. Yang saya rasakan memang mungkin ada, mungkin ada. Satu dua anggota seperti itulah ya. Tapi masih banyak kok. Insya Allah Bang BG ya, keterwakilan kami di Dewan ini mudah-mudahan ada manfaat dan ada yang dirasakan masyarakat. Ada manfaat dan ada yang dirasakan masyarakat. Kenapa saya bilang begitu? Memang saya berkunjung beberapa desa, beberapa kampung memang seperti bilang Bang BG tadi udah diterwakilkan semua. Dan saya setiap berkunjung Bang BG ini mungkin dari beberapa kunjungan saya selalu bilang, saya ini adalah wakil dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, ataupun masyarakat yang hadir. Tolong saya jangan diprioritaskan, karena saya ini wakil, pimpinan saya tertinggi, pimpinan saya tertinggi, ketua saya adalah rakyat. Nah, sekarang ini kan ada masyarakat katakanlah begini, Pak Dewan, ada masyarakat yang katakanlah punya aspirasi, punya katakanlah keinginan kan begitu ya, banyak mulai dari infrastruktur, peningkatan kesejahteraan. Kan Pak Dewan juga katakanlah tidak bisa ya bertemu satu demi satu konstituen. Nah, bagaimana caranya Pak Dewan itu menangkap aspirasi masyarakat? Tadi kan 199 titik, sedangkan kesempatan untuk reses cuman 8 titik. Kan begitu. Gimana caranya menangkap aspirasi dari masyarakat itu? Itu kalau saya pribadi, tim-tim saya setiap desa kan ada.
Masih hidup tim-timnya itu ya? Masih jalan, luar Jadi, biasa. Kalau udah meninggal dikubur kan ya. tim-tim itu yang kadang selalu Masih laporan. aktif. Masih aktif. Jadi tim-tim saya yang ada di setiap desa itu Bang Yes, Iya. orang itu selalu informasi. Oke. Oh ada kejadian ini, Oke. ada kejadian ini. Jadi komunikasi itu Komunikasi lewat jaring yang ada ya? tetap terbangun. Luar biasa. Yang kedua, setelah saya jadi dewan ini, ya seperti teman-teman kita yang di HIPMI, Oke. di Kalangan pengusaha. kalangan pengusaha, Iya. kita mulai ada jumpa dan kadang berdiskusi ya. Oke. Informasi kita dapatkan lewat itu kadang Bang. Nah, berarti kan sebetulnya tidak terputus dong hubungan antara orang yang diwakili dengan masyarakat. Siap. Kan gitu. Siap. Artinya anggota dewan tuh nggak putus sama, nggak seperti yang Kanda BG tadi bilang, nggak diwakili udah sana. Ya, ya. Mau apa namanya rumah layak huni sudah. Gitu. Nah, Kanda BG, saya mau sebaliknya nih. Terus kalau misalnya masyarakat tadi kan terbatas nih ketemu sama dewan, sama kepala daerah, katakanlah gitu ya. Ini kebetulan kita sama Pak SDM, sama Pak Dewan gitu kan. Nah, kalau Kanda BG sendiri upaya yang dilakukan masyarakat untuk ikut memberikan masukan dan saran ke dewan itu gimana caranya? Ya. Kan Kanda Yes tupoksi DPRD itu kan ada 3 ya. Oke. Yang pertama sebagai controlling. Yang kedua sebagai budgeting. Oke. Dan yang ketiga yang punya legislasi. Oke. Nah, dalam tupoksi ini yang perlu digarisbawahi oleh perwakilan kita yang di dewan. Oke. Apakah anggota dewan ini yang sekarang sudah melakukan 3 tupoksi tadi? Oke. Budgeting, controlling, legislasi. Legislasi. Oke. Apakah sudah dilaksanakan? Apa sudah dilakukan Oke. semuanya? Oke. Menurut saya Kanda Yes, masyarakat mulai dari low, middle sampai high. Menurut saya semuanya samina wa ta'na. Apa itu? Selalu mengikuti apa kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Oke. Selagi konteksnya itu baik, selagi konteksnya ada maslahat, sebaik konteksnya ada untuk kebaikan dan kemakmuran kesejahteraan masyarakat. Dan yang dituntut oleh masyarakat itu tidak banyak sebenarnya Kanda Yes. Kasarnya masyarakat, para pejabat mau korupsi, mereka akan tutup mata. Mungkin bukan tutup mata, tapi belum tahu kali. Kalau tahu memprotes satu. Artinya begini Kanda Yes. Yang terpenting keinginan aspirasi masyarakat rakyat level tingkat bawah itu terakomodir. Terakomodir. Oke. Sehingga masyarakat itu tidak mau tahu. Oke. Artinya tadi tutup mata itu bukan seperti apatis ya. Oke, betul. Nah, terkait kontrol-kontrol sosial ini kan ada mahasiswa, ada NGO, ada stakeholder, ada ormas, ada LSM dan sebagainya, ada KNPI dan sebagainya. Nah, ini kan berbagi tugas. Oke. Kalau masyarakat hari ini sebetulnya Kanda Yes sederhana. Masyarakat itu berkeinginan infrastruktur, baik itu infrastruktur jalan, gedung sekolah, kesehatan, itu baik, bagus. Ya. Baik itu sarana dan prasarananya. Bagus, bisa dipergunakan, bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Oke. Yang kedua, dia soal kesehatan. Kesehatan tidak pernah menuntut banyak masyarakat. Yang penting ini yang perlu dikuatkan ini Bang Dewan. Terkait soal public service, pelayanan. Pelayanan publik. Oke. Bila perlu, Bang Dewan, ini mohon disampaikan kepada Gubernur Banten. Dan nanti Pak Gubernur biar denger nih apa kata BG. Iya. Bila perlu masyarakat mau berobat itu tidak harus secara administratif yang ruwet dan ribet. Oke. Siapapun itu orangnya, apapun itu penyakitnya, untuk langkah awal kan penyelamatan nyawa. Penanganan pertama. Penanganan pertama ya. Iya. Jangan sekarang ini kan dalam konteks kayak polanya pola pemadam kebakaran ini Bang ya. Apa gimana itu? Penyelamatan diri masing-masing. Gitu loh. Jadi yang lain masa bodoh. Nah,
Ini yang perlu tatanan diperbaiki. Ini Pak Dewan, mudah-mudahan Pak Dewan bisa mewakili dari 100 anggota DPRD yang ada di Provinsi Banten. Provinsi ya? Provinsi. Iya, iya. Jadi masyarakat itu tidak banyak menuntut, banyak. Bagaimana pelayanan kesehatan lebih mudah, kesehatan lebih mudah, pendidikan murah, pendidikannya murah, sarana dan kan gratis sekarang. Nah, gratis ini dalam konteks apa kan YS? Ini yang belum kita kaji dan kita kupas tuntas. Secara teknis dan mekanismenya. Apakah gratis hanya omon-omon, hanya sebatas konteks iuran bulanan? Gratis iuran. Gratis iuran. Apakah uang pangkal bangunan juga tetap gratis? Apakah siswa itu semua seragam juga gratis? Buktinya hari ini saya ini kan punya anak. Bukan katanya. Saya sampai bilang ke istri, Mah, kata saya ini katanya gratis. Sedangkan seragam, buku itu tetap beli. Ini konteks mau tingkat level SLTA, SMA, SMK, MTS, mau SMP sampai ke level terbawah SD. Ini tetap beli sendiri kan ya. Makanya konteks gratis di sini dalam konteks bidang apa? Tidak apakah ini secara general, siswa ini hanya duduk manis di sekolah, tinggal hanya belajar, semua fasilitas baik itu seragamnya, bukunya, ya kan, sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu sudah terakomodir semua di situ. Nah, ini yang perlu kita kaji. Mungkin ini untuk episode selanjutnya di Bang Dewan. Iya. Kita harus detail ya bicara soal sekolah gratis. Betul. Tapi kalau yang kali ini kita mau diskusikan adalah bagaimana caranya Kanda BG menyampaikan semua keluhan itu pada Pak Dewan. Nah, karena kan mau ketemunya susah nih. Kan kalau tidak salah ada yang namanya rapat musyawarah musbangdes ya. Musyawarah mubang desa. Bukan musyawarah perwakilan desa. Sebab ini Pak Dewan mohon maaf yang perlu dikontrol oleh Dewan. Seperti apa sih kinerja para kades ini? Musbangdes ini yang setahu saya hanya orang-orang tertentu dan hanya copy paste. Tidak ada keterwakilan unsur, misalkan RW 1 harapan keinginannya pengen ini, RW 02 pengen ini. Itu menurut saya tidak terakomodir. Acara musbangdes, setelah beres musbangdes kan ada Bengcam ya kan namanya, tingkat kecamatan. Nah, habis kecamatan baru musrembang, tingkat kabupaten atau kota, baru terakhir mungkin musrempop. Ya kan? Nah, ini Bang Dewan yang perlu jangan formalitas saja. Jangan hanya sebatas formalitas saja. Nanti kita dalami Kanda BG. Jadi teman-teman, ini menarik sebetulnya. Kata kunci dari Kanda BG adalah bagaimana aspirasi yang berjenjang tadi itu ditangkap dengan baik oleh teman-teman di DPRD. Kemudian dirumuskan itu menjadi satu kebijakan berbasis produk hukum daerah melalui regulasi karena kewenangan legislasi. Kemudian juga disiapkan anggarannya untuk mengeksekusi idenya dan dikontrol pelaksanaannya. Saya kira itu kata kuncinya. Tapi kita nanti dalami lagi pada segmen berikutnya. Kita rehat sejenak. Jumpa lagi teman-teman, masih dalam podcast OPD, obrolan pembangunan daerah. Saya masih sama Kanda BG dan sama Bang Dewan, Pak SDM, Pak Sehat, Kanda. Saya sekarang mau ke Pak Dewan nih, gitu kan? Itu tadi Kanda BG udah cerita kan, begini yang dirasakan oleh masyarakat. Nah sekarang Pak Dewan, coba ceritain nih, apa aja udah dikerjain, controlling, budgeting, legislasi tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Dewan dalam waktu yang sekarang kan baru berapa bulan ya kerja ya? 6 bulan. Baru 6 bulan kan gitu loh. Oke, apa aja udah dikerjain Pak? Mengenai controlling yang pertama ya, yang sudah kita lakukan, saya masuknya controlling ini dari narasumber yang pernah saya datangi, salah satunya SMA 1 Carenang, SMA 1 Binuang. Nah,
Karena kebetulan di Komisi Pendidikan juga Pak ya. Pendidikan. Jadi datang ke sekolah langsung. Datang ke sekolah. Datang kan BG. Jadi saya ke sana sama salah satu lagi, ada satu tempat lagi ya yang yayasan itu ya. Kita lihat memang ya khusus untuk ruang kelas yang memang masih acak-acakan, masih kadang tidak rapi, belum layak perbaiki. Yang kedua, seperti kami kunjungan kerja, lewat kunjungan kerja ini kita kadang masuk Kundapil, salah satu di Lebak, kita Kundapil ke sana, kunjungan dapil di Lebak, dari kepala sekolah, beberapa kepala sekolah yang kita temuin di sana, orang itu masih ada, ya istilahnya itu 700 siswa, cuman 6 lokal yang digunakan. Yang kedua, jarak tempuh dari jalan aspal untuk menuju sekolah di daerah Lebak itu ada yang sampai 7 kilo Bang YS. Ya, jadi orang itu harus nenteng sepatu karena jalan yang dilewati nggak aspal, masih tanah merah. Nah, ini itu masih ada di Banten ya? Masih ada di daerah ini Lebak ini yang jadi kayak gini. Ya. Terus mengenai itu dari segi kita kontrol ya, controlling. Dari segi peningkatan mutunya bagaimana, kita udah mengusulkan memang. Kemarin kebetulan saya Bang YS sama Bang BG masuk di Badan Anggaran juga. Kita juga mengusulkan bagaimana pendidikan ini diutamakan. Budgeting, kita udah membudgetkan bagaimana siswa-siswa yang ada di Banten ini memang orang itu layak untuk menempati satu kelas. Jangan, kalau kita lihat tadi 700 siswa. Cuman 6 lokal yang dipakai. Berarti udah seperti kalau dibagi udah seperti ikan teri itu. Itu 700 kalau dibagi 6 lebih dari 100 orang. Nah, itu umpel-umpel sekolah apa ikan gabus. Satu lagi yang saya ada lagi yang siswa SMA itu atau SMK itu di daerah Lebak juga, dia tidak punya ruang kelas. Nggak punya ruang kelas. Nah, jadi selesai SMP sekolah, baru orang itu menempati. Gantian. Coba masuk pagi, masuk siang. Miris sekali Bang ya. Ya mudah-mudahan ya saya yakin pada gubernur kita terpilih ini, Bang Rasoni, saya yakin kepada beliau beserta wakil gubernur, ya mudah-mudahan itu harapan kita kepada mereka bisa melihat secara langsung nantinya. Jadi maksud saya gini, fakta ini sebetulnya apakah Dinas Pendidikan dan pemerintah provinsi itu khususnya gubernur dan wakil gubernur sudah mendengar langsung cerita-cerita yang fakta di lapangan, ada yang satu kelas lebih dari 100 orang berarti itu. Nah itu bagaimana Pak? Nah itu salah satu keterwakilan kita dalam arti mengenai controlling. Kita langsung kunjungan ke suatu daerah, akhirnya temuan-temuan begini, pendapat yang saya utarakan tadi itu dapatnya dari situ Pak, dari Kundapil yang kita. Jadi bukan ngomong asal ngomong ini ya, berdasarkan data, fakta di lapangan. Fakta di lapangan, dan ada tulisan saya ada itu saat ini. Catatan saya ada. Cuman saya pas ini ada tadi dipegang nama ini, cuman itu fakta itu, fakta, dan itu nyata itu. Nah itu salah satu yang kita dapatkan. Yang kedua, kadang masalah pembangunan ruang kelas yang saya dapat di kalau tidak salah ya Carenang ataupun Binuang itu ya, pembangunan kelas yang sudah dibangun. Ada juga yang istilahnya dibangun 4 lokal. Tadinya untuk praktek 4 lokal, tapi yang bisa berfungsi ya cuma 2 lokal. Nah, itu karena yang lainnya tidak layak untuk dipergunakan sebagai tempat untuk praktek. Sekolah negeri. Yang ketiga, lapangan-lapangan sekolah itu. Kayak di Binuang, Carenang, itu langsung orang itu bilang, kepala sekolahnya bilang ke saya, Pak Dewan, kalau musim hujan, ini lapangan ini kami nggak bisa pakai. Jadi tambak. Kami nggak bisa pakai untuk upacara. Jadi kami kalau lagi musim hujan Pak Dewan,
Mungkin Ditanamin kalau sih pas kok. hari Senin kami nggak upacara. Iya, Dan iya. walaupun nggak hujan, umpamanya hujan di hari Minggu ataupun di hari Sabtu, jadi lapangan untuk orang itu upacara nggak bisa kepake. Nah, karena masih becek. Nah, ini salah satunya ya yang harus dibenahin ke depannya, bagaimana memang kehadiran setiap dinas itu harus dirasakan oleh masyarakat. Ya. Kalau postur anggaran kita untuk mengatasi persoalan-persoalan kayak tadi, sebetulnya cukup apa enggak? Kalau yang kita bahas di Badan Anggaran, saya rasa sudah cukup. Harusnya sudah cukup. Ya, makanya saya keras. Udah, ini pokoknya tahun 2025 awal ini fakta itu masih ada, tapi di akhir 2025 mudah-mudahan udah selesai lah ini semua ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan dengan saling kolaborasi dengan dinas, antara dewannya, dengan pemerintah, terutama dengan pemerhati-pemerhati yang ada di daerah Banten. Kalau kaitan yang dengan legislasi tadi, apakah butuh produk hukum yang khusus nih untuk mengatasi persoalan itu, misalnya dari diskusi yang ada di dewan misalnya? Kalau dari legislasinya, kalau yang saya lihat sebenarnya untuk lebih menekankan biar jangan ada keraguan di dinas itu, perlu memang. Saya dengar lebih bagus lagi biar kepala dinas itu juga tidak mang-mang dan tidak ragu untuk menentukan anggaran itu ya. Oke, ini kaitan dengan dunia pendidikan. Kalau saya tidak salah, di program legislasi nasional itu juga sedang dibahas revisi undang-undang pendidikan. Berarti logikanya Perda pendidikan di Provinsi Banten juga harus disesuaikan dong untuk mengatasi persoalan-persoalan tadi misalnya. Harusnya harus disesuaikan dan harus benar-benar begini. Legislasi untuk pendidikan ini benar-benar harus harus diprioritaskan. Betul. Kenapa Bang YS sama Bang BG saya bilang begitu? Suatu negara, suatu daerah akan maju bila mana daerah itu pendidikannya bagus. Betul. That is right. Iya. Betul. Setuju. Itu. Kita ingat zaman dahulu waktu Jepang dibom sama sekutu. Nagasaki, Hiroshima dibom. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang? Mengumpulkan guru. Membuat pendidikannya bagus, gedung-gedungnya bagus dibikin. Ya, kita lihat sekarang Jepang, Bang YS, Bang BG, luar biasa. Ya. Termasuk negara adik kuasa sekarang, yang luar biasa. Nah itu, dari situ makanya saya bilang, suatu daerah bisa maju, suatu tempat, kampung kecil aja, bila mana masyarakatnya mau diajak untuk pendidikan. Betul, saya setuju. Di podcast kita terdahulu, ini cerita Dewan, saya didatangi oleh seorang kepala sekolah, kepala SMK Negeri 1, yang menyampaikan bahwa kualitas anak-anak Banten, anak-anak didik kita, anak-anak kita yang bersekolah di SMK, itu bagus-bagus. Tinggal kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk mereka berkembang pesat. Nah, saya kira ini juga menjadi perhatian penting ya buat teman-teman di Dewan, supaya punya satu kebijakan hukum pada level daerah yang bisa memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah ini untuk tumbuh. Saya kan agak khawatir ya dengan satu sekolah 700 orang, kelas yang bisa dipergunakan 6. Berarti kalau dibuat rata-rata 100, hampir 115. 115. Ya. Gimana caranya itu kalau seperti itu kan? Ini kan miris sekali kita. Bagaimana kita mau bicara kualitas pendidikan, pemenuhan fasilitas pendidikan yang minimum saja, kita masih terhambat. Makanya kemarin itu saya sangat senang dan gembira mendengar Presiden kita, Presiden Prabowo itu menaikkan gaji guru, itu saya senang. Setuju. Dalam kesenangan itu, kesedihan istilahnya, saya pernah jadi murid. Kegembiraan itu sampai kita naluri kita sebagai murid tadinya melihat guru-guru kita itu saking bangganya. Saya pernah Pak YS sama Bang BG mendapatkan
apa kunjungan dari guru agama Islam, ya, saya sampai tidak bisa berkata-kata. Saking saya harunya kepada guru-guru yang datang kepada saya. Ya, saya terharu. Harusnya saya yang datang kepada guru, bukan guru yang mendatangin saya. Walaupun saya sebagai dewan, ya, karena saya terbayang dengan kehadiran mereka. Saya terbayang langsung dengan guru-guru saya yang dulu pernah mengajar saya. Masya Allah. Nah, makanya perhatian ke guru ini memang harus. Tapi guru juga harus benar-benar bisa mendidik dengan baik. Harus ada imbal baliknya. Pemerintah memperhatikan guru. Guru juga harus benar-benar mengajar, mendidik dengan baik. Ini udah semeraut sekarang, Pak. Dulu masih ada IKIP, Kang BG ya, IKIP. Nah, sekarang IKIP gak ada. Ya. Adanya UPI. Iya. Sama aja. UPI kan universitas padahal IKIP. Nah itu ya. Dan ada dulu seingat saya juga dari orang-orang tua, sekolah guru itu ada di Jawa Barat ya. Memang benar-benar guru ini benar-benar dididik. Karena saya lihat dulu guru saya juga, dia mengajar di kelas 1 IPS, kelas 3 ataupun kelas 4 SD IPS dia ngajar. Nanti les kedua dia ngajar matematika. Les ketiga dia ngajar PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Guru segala bisa. Luar biasa ya. Kalau guru zaman dulu itu benar-benar guru segala bisa. Nah, harapan kita juga dengan sudah diperhatikan pemerintah untuk kesejahteraan guru, guru juga harus benar-benar punya ilmu untuk mendidik yang lebih bagus. Ya. Pak Dewa, saya masih mau mengaitkan dengan yang di awal tadi. Titik kunjungan cuma 8, karena reses cuma 8. Sedangkan kan begitu banyak permasalahan. Sekolah yang bisa dikunjungi dalam rangka controlling tadi terbatas. Kan gitu. Sekarang kan sudah berkembang teknologi. Apa mungkin misalnya untuk memperluas pengawasan dari Pak Dewan gitu kan, dan teman-teman 99 anggota DPRD Provinsi Banten lainnya, itu mempergunakan teknologi supaya bisa berkomunikasi secara langsung dengan stakeholders-nya, kan begitu, dengan konstituennya, dengan keterbatasan tadi, kemampuan berkunjung yang memang dibatasi hanya 8 titik dalam satu masa reses. Iya. Berarti kan logikanya kalau 1 tahun berapa kali masa reses? Kalau 3 kali masa reses. 3 kali masa reses. Dikali 8 kali 3 berarti 24. Cuma 24 titik. Dikali masa kerja 5 tahun. Dikali masa nggak cukup itu semua dapil didatangi. Tidak cukup memang. Makanya harapan kita juga memang. Cuman ini tergantung kepada anggaran lagi. Jangan dipikir nanti dewan ngada-ngada lagi gitu. Kalau dibikin 5 kali reses. Saya gini, reses itu bisa dibuat reses berbasis teknologi informasi. Siap. Begitu. Jadi ini tetap harus dibiayai oleh pemerintah kan gitu. Tapi untuk mengurangi, kan gitu. Kan kalau misalnya harus tadi kan ke Benuangen itu kan butuh waktu sekian jam, butuh biaya sekian rupiah. Tapi kalau misalnya mekanisme Zoom, semua bisa cerita. Ini kan tinggal dibangun mekanisme yang dari sisi teknis gitu. Siap. Itu bagaimana? Itu bagus sebenarnya, dengan Zoom, dengan rapat Zoom bagus. Dengan teknologi informasi dengan teknologi informasi bagus. Cuman tetap lebih afdolnya itu memang harus. Betul. Jadi maksud saya, walaupun cuma 24 jadi tambah-tambah sedikit lah Pak Gubernur ya, nanti jadi 30 kali lah begitu paling nggak kan, biar biar bertambah nih volume berkunjung gitu ya. Karena berkunjung itu ya beda lah. Menerima aspirasi kan gitu ya, menerima keinginan publik secara langsung dengan ya sekedar omon-omon. Makanya Pak YS ya, kadang kita itu umpamanya saya sendiri kadang ngalami, umpamanya saya lagi mengadakan narasumber dari kesehatan, itu kan tentang membahas kesehatan. Tapi dalam kesempatan itu, yang hadir, masyarakat yang hadir diundang, itu kadang menyimpang dari pertanyaannya itu, banyak yang menyimpang dari kesehatan. Dalam arti soal kesehatan tapi
bertanya pendidikan Iya. yang lain, ya. Cari Bagaimana- pekerjaan. Iya, nah itu kadang banyak jadi situ ya. Tapi ya kita maklumin ya. Iya, emang itu masyarakat kita. Keterbatasan Karena waktu, ya. sebetulnya masyarakat kita kebutuhannya kan memang cuma tidak Siap, cuma sekolah kesehatan. Dia sehat kalau nggak bisa kerja, siap. kalau nggak punya pekerjaan, kalau orang dua peces gimana? Ya. Sakit gara-gara apa? Orang dua peces orang bisa mangan. Nah, karena BG, kalau maksud saya begini, kan kita pengen hubungan yang berkualitas antara masyarakat dengan pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh teman-teman di DPRD. Gimana cara kita membangun hubungan yang berkualitas? Bukan cuma bisa ketemu. Kalau ada BG sih, mau ketemu sama anggota dewan, mau ketemu sama kepala daerah dimanapun, kayaknya tinggal assalamualaikum, waalaikumsalam, itu Dijagain pasti. security. Tapi buat masyarakat kan belum tentu bisa. Ya. Nah, gimana nih Kak BG mengatasi masalah ini? Emang ini yang akan saya sampaikan dari tadi. Ini yang perlu dibenahi dan perlu direstrukturisasi. Terutama ini Bang Dewan. Siap. Lagi-lagi kan ini kita harus hulunya dulu yang kita benahi. Oke. Habis hulunya selesai, baru ke hilir. Oke. Nah, sekarang Dinas Pendidikan ini kan menurut saya apa ya? Belum sesuai dengan blueprint-nya. Belum mencapai targetingnya. Nah, sekarang Dinas Pendidikan apa sih yang dijadikan skala prioritas? Selama ini dia sebagai kepala dinas pendidikan, apalagi kan kalau tidak salah dalam dunia pendidikan itu kan ada dewan pendidikan, ya kan? Ada guru, ada kepala sekolah, ada komite. Nah, ini lagi-lagi karena ini permasalahannya pokok pangkalnya ada di dinas pendidikan. Makanya ini rekrutmen para untuk eselon 2, 3, 4 dan eselon 5 atau yang sebagainya. Ini betul-betul harus sesuai dengan kemampuannya. Iya, saya setuju. Setuju sekali. Oke, ada ordal itu sah-sah saja, lewat ordal ya. Ordal. Emang masih ada ordal-ordal. Tanpa ordal saya juga nggak bisa masuk ke sini tanpa ada ordal. Ya arti ordal di sini tetap karena YS kita mengenal dekat, mengenal baik itu kan harus. Oke, betul. Bagaimana caring akan terbangun, caring akan terwujud kalau kita tidak mengenal. Oke. Itu maksud yang saya maksudin. Untuk mempermudah komunikasi. Untuk komunikasi. Oke. Jadi yang paling pokok utama ini Pak Dewan, yang perlu diobrak-abrik, betul-betul direnovasi. Kalau bahasa konstruksinya ini, Dinas Pendidikan ini harus direnovasi, Bang. Direnovasi. Soal kinerjanya, soal kemampuannya, soal leadershipnya, soal mengakomodir para sekolah-sekolah yang tidak tadi yang disampaikan oleh Pak Dewan. Masa selama 5 tahun ke belakang kepala dinas ini ngapain saja? Di situ kan ada bidang SMA, ada bidang SMK, ada kepala biduan-biduan yang lainnya, ya kan? Masa yang tadi yang sampaikan, ini saya miris loh Bang Dewan. Ketika Bang Dewan sampaikan ada 700 siswa hanya 5 kelas RKB, 6 bahkan 6 ya kan. Ini kan menurut saya tidak balance. Nah, jadi karena YS ini yang harus perlu dirubah mindset kepala dinas. Mindset ini dalam konteks manajerialnya, dalam konteks mengakomodir para gurunya. Apa sih sekarang? Ini harus dibuka ruang diskusi yang harus ada sebuah rutinitas, Bang Dewan. Apakah per bulan sekali, per 2 minggu sekali, per minggu sekali, atau per triwulan? Sekarang kepada kesrek, kepsek, dikumpulin semua, baik itu SMA dan SMK, dikumpulin apa sekarang para kesrek, yang dikeluhkan, yang diharapkan, yang diinginkan. Dicatat, diakomodir, kalau emang sesuai budgetingnya, anggarannya, go ahead, langsung kapan bisa dilaksanakan. Kalau belum dilaksanakan, mana yang dijadikan skala prioritas? Ini akan ketemu, Bang Yes. Good point. Sekarang, kepala dinas ini, apakah hanya menerima hanya gaji tukinya doang? Hanya penetapan itu, gue ini pejabat, eselon 2. Apa sebagai kepala Kudis, kepala dinas, kepala urusan dinas, ya. Nah, ini karena
yang perlu dibenahi menurut saya. Iya. Harus ada open house, open room, atau open apa bahasanya? Open access. Open access. Oke. Biar semua para kepsek, para komite, bila perlu diwakili antara wali murid. Oke. Balance tidak nih antara komite, kepsek dengan para wali murid. Oke. Ini kan bisa juga tidak balance ini Bang. Iya. Mungkin komite arahnya gini, kepsek begini, wali murid begini. Iya. Ini menurut saya Bang Dewan yang belum pernah dilakukan oleh Dewan antara kepsek, komite sama wali murid. Apakah selama ini selalu akur, selalu cocok? Ini banyak kejadian Bang Dewan. Komite ini kadang mengukur hanya konteks orang yang mampu. Contoh kayak rekrutmen ada bangunan sekolah. Kalau kita ngukur hanya pada orang mampu, ya mungkin gampang. Tapi kan banyak mungkin masyarakat di bawah itu kemampuan ekonominya. Nah ini permasalahan selama ini yang saya rasakan. Sebagai punya anak yang sekolah kan ya. Oke. Mungkin kalau saya mencoba untuk menarik benang merah dari apa yang disampaikan oleh Kanda BG adalah bagaimana pembangunan itu berjalan dari sisi prioritas berbasis kebutuhan. Bukan sekedar mengakomodasi keinginan pihak-pihak tertentu yang tentu saja itu tidak relevan nanti dengan kebutuhan peserta didik. Katakanlah begitu. Jadi maksudnya KDBG ini ya jangan sekedar mengakomodasi kelompok masyarakat yang punya kemampuan keuangan yang cukup baik, kan begitu. Tapi buat masyarakat yang di bawah ini sebetulnya yang paling nyata itu adalah mereka bisa ke sekolah, akses ke sekolahnya gampang, kan begitu. Saya juga misalnya memperhatikan ya dalam beberapa kebijakan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten tanpa bermaksud bersifat tendensius, tapi seringkali membuat kebijakan-kebijakan populis yang itu tidak berdasar. Misalnya tiba-tiba melarang anak-anak berkarya wisata. Saya bukan pro atau kontra soal itu, tapi maksud saya ya yang kayak gitu nggak usah Pak Gubernur lah, yang nggak usah Pak Wagub juga yang buat statement kayak begitu kan hanya karena ada provinsi lain yang membuat kebijakan yang sama yang seperti itu, kemudian Banten seolah-olah harus buat kebijakan itu juga. Maksud saya ya lihat ya kalau misalnya wisatanya di sekitar lemburnya ya apa-apalah kan begitu kan. Jadi saya bukan ke sana, tapi maksudnya gini, bagaimana caranya Dewan juga bisa memastikan katakanlah begitu kebijakan yang dibuat oleh dinas itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Tadi Pak, fakta bahwa ada satu sekolah dengan 700 siswa dan hanya ada 6 kelas, kan begitu. Maka prioritasnya yang nyata seperti apa? Kemudian bagaimana caranya murid-murid kita, anak-anak kita itu tidak lagi mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk seragam khusus, kan begitu. Ya kalau emang nggak perlu pakaian olahraga tertentu kan begitu, ya cukup berikan kewajiban menggunakan pakaian untuk berolahraga kan gitu tanpa harus seragam khusus kan begitu. Mungkin begini itu tidak membutuhkan biaya gitu. Ini mumpung ada Bang Dewan ya. Ini dengan sangat hormat kepada Bang Dewan yang mewakili dari 100 kursi yang ada di DPRD. Kan di situ dibagi ada beberapa komisi. Dari mulai komisi 1 sampai komisi 5. Ya menurut saya sih saran saya jangan hanya berbagai komisi yang lainnya aja, tapi komisi ini kan sesuai dengan tupoksinya ya kan. Jadi saya udah mau ketawa nih urusan komisi. Ini berbagi komisi, berbagi tugas maksudnya gitu. Nah, bukan komisi hal yang lain ya. Bukan kan? komisi yang lain. Tapi sebagai tugas sesuai dengan komisi. Saya pengen Bang Dewan, yang disidak atau yang dikontrol itu bukan hanya tuh di sekolahnya saja Bang Dewan. Tapi yang lebih penting, urgent itu menurut saya adalah di dinas pendidikannya. Ini menurut saya selama ini dinas pendidikan ini seolah-olah dia cukup baik, cukup bagus, baru bangga dengan cepat anugerahnya dalam konteks apa? Penganugerahan itu sesuai dengan substansinya tidak anugerah itu. Sekarang walaupun seabrek-abrek menurut saya bahasa
ini mendapatkan anugerah dinas pendidikan, tapi implementasi dan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan tadi yang disampaikan Bang Dewan tadi bahwa RKB aja masih sangat banyak yang kekurangannya. Nah ini sangat miris menurut saya. Nah apalagi ini sekarang Bang Dewan, dengan anggaran efisiensi hari ini, yang mungkin minggu ini akan selesai, akan diparipurnakan oleh DPRD, dan prioritas dinas pendidikan ini adalah dengan sesuai visi misi gubernur yang terpilih dan sudah berjalan ini. Ini menurut saya perlu dikontrol dengan serius, Bang Dewan. Oke. Nah, maksud saya gini, masih di Kanda BG nih, bagaimana masyarakat ikut mengontrol, gitu loh. Jadi Dewan kan kemampuannya terbatas dong, kunjungan cuma 8 titik, reses, kan begitu kan, setahun cuma 24, gitu loh. Nah, kan apa yang disampaikan oleh Kanda BG tadi itu loh, bagaimana masyarakat ikut mengontrol jalannya pemerintahan. Nah, makanya tadi ini harus ada public discussion. Apapun namanya, mau FGD, mau public discussion, mau ruang rubrik apa, yang ada sebuah rutinitas, kumpulkan itu para kepsek, kumpulkan itu para komite, dan kumpulkan perwakilan para wali murid. Sehingga akan terukur, akan ketahuan apa yang sekarang menjadikan keluh kesah oleh masyarakat sebagai wali murid, yang permasalahan-masalahan yang belum dilakukan, yang sudah dilakukan maupun juga yang belum dilakukan. Kalau pola itu Kanda YS tidak dilakukan oleh dinas kependidikan, bila perlu Bang Dewan, kalau emang dibolehkan aturannya, bila perlu itu Komisi 5 wabil khusus pendidikan dikasih ruang diskusi buat para kepsek dan juga para wali murid. Jadi Kang BG, mohon maaf, saya potong. Jangan diceritain dulu. Kita rehat sejenak teman-teman ya. Kita rehat sejenak, nanti kita kembali lagi. Masih di obrolan pembangunan daerah. Jumpa lagi teman-teman semua, masih dalam obrolan pembangunan daerah bersama saya Yanus Setiawan, Pak Dewan, Pak SGM, Pak Sarjanda, dan juga Bang Gaus. Tadi kita rehat sejenak, maklum karena sebetulnya kita baru buka puasa dan belum belum sempat makan, jadi sempat ngemil-ngemil sedikit lah. Gorengan-gorengan. Yang penting jangan ngomel-ngomel. Yang penting tidak boleh ngomel-ngomel. Kalau ngemil-ngemil boleh lah. Apalagi ngomel-ngomel. Apalagi ngomel-ngomel nanti saja. Nah, Pak Dewan, tadi kan Kanda BG bilang tuh, terus apa nih yang mau dilakukan oleh teman-teman Dewan menjawab kegelisahannya Kanda BG tadi? Nah, kira-kira gimana? Kalau saya menjawabnya itu dari kegelisahan masyarakat, termasuk Kang BG tadi bilang harus sering jumpa ataupun koordinasi. Saya setuju sekali sebenarnya. Setuju sekali. Ya. Karena dalam pertemuan itulah akan muncul apa permasalahan-permasalahan, apa unek-unek dari setiap sekolah ataupun setiap desa itu yang dialami oleh masyarakat-masyarakat yang anak-anaknya di pendidikan ya. Itu saya setuju sekali sebenarnya. Menurut saya setuju bagaimana Dewan ini benar-benar bisa memantau kinerja guru, kinerja dari dinas yang disalurkan lewat kepala-kepala sekolah itu. Nah, di situ dengan seringnya jumpa dan sering diskusi. Insya Allah itu permasalahan-permasalahan saya rasa akan bisa terselesaikan. Tapi mungkin Bang Dewan begini. Ini kan menurut saya selaku warga civil society ya, masyarakat wong desa, wong bawah, perlu adanya sebuah ruang rubrik yang harus dibuka. Baik untuk apakah ini untuk dibuka ruang rubrik ini misalkan mengumpulkan para kepsek, para komite dan juga para wali murid perwakilannya. Apakah ini akan dilakukan oleh Dewan di ruang Dewan? Atau emang Dewan bisa melakukan atau memerintahkan kepada dinas pendidikan agar ini bisa dilakukan. Dan selama ini nggak tahu nih, Allah alam bil muradi, apakah dinas pendidikan sudah melakukan kontak itu atau belum? Kalau sudah, dari mana sisi kekurangannya, dari mana sisi kelemahannya? Nah kalau emang masih itu sudah ada, tinggal diperkuat, diperbaiki, dan ini lebih mengena. Bukan hanya sebatas formalitas sesaat dan formalitas belaka saja, Bang Dewan. Nah, jadi harapan kami biar
tidak ada lagi keluh kesah dan apalagi yang disajikan pada Dewan. Banyaknya orang sekolah yang masih sangat minim, siswanya ngebludak, sangat antusiasme, apalagi dengan sistem kemarin zonasi masih dipakai. Nah ini tahun depan ini, semenjak ini, menurut saya ini jangan sampai terulang dan ini kembali gitu, Bang Dewan. Saya pengen berharap ada sebuah tindakan tegas. Dewan itu punya otoritas, Dewan itu punya legislasi, punya budgeting. Dinas kalau nggak di-ACC sama Dewan, budgetingnya misalkan sekian ratus ember, nggak bakalan bisa. Nah, ini adalah skala hak prerogatif Dewan terhadap Dinas Pendidikan. Nah, kalau dikerucutkan maksudnya akan begini adalah yang inovasi atau kebaruan apa yang nanti sudah dilaksanakan mungkin oleh Pak Dewan dan beberapa teman di DPRD, dan rencana kedepannya seperti apa yang terkait dengan menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan tadi? Ya, yang pertama ya, kalau menurut saya nih Bang, menurut saya dan pengalaman saya selama bekerja setelah dilantik dan reses ataupun sosper yang sudah saya lakukan kurang lebih 6 bulan ini yang pertama memang perlu keterbukaan. Perlu keterbukaan dan ketulusan. Keterbukaan dan ketulusan. Ini keterbukaan berarti dari Dinas Pendidikan ya? Dari Dinas Pendidikan. Ayo, Dinas Pendidikan, ajukan sebanyak-banyaknya pengajuannya. Nah, nanti kami akan melihat kondisinya. Bila memang itu dibutuhkan, kami akan siap. Fokus pada prioritas. Kami akan prioritaskan. Cuma butuh keterbukaan dan ketulusan. Kehadiran Dewan, kehadiran Dinas Pendidikan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Izin Bang Dan Dewan. pemerhati di bawah juga tolong kasih masukan kami dewan-dewan. Apalagi kan Bang Dewan ini kan salah satu di Banggar juga ya kan? Banggar itu kan badan anggaran, bukan badan kebelinger ya kan gitu. Kan gitu. Ya artinya ini menurut saya Bang Dewan ini kan punya dua prioritas. Punya dua prioritas terhadap kemajuan pendidikan. Baik itu soal di Banggarnya dan juga di komisinya. Nah tinggal bagaimana ini kepala dinas kalau tidak mampu copot dan suruh diganti. Baik itu kepala biduan-biduannya, kabit-kabitnya juga sama. Ngapain lu jadi kepala bidang SMA misalkan, SMK kalau nggak mampu mundur. Masih banyak poin yang ekspresi masyarakat ya. Misalnya ini bukan berarti kemudian harus diganti, ya maksudnya ditambah kerjanya, kan gitu ya, diperkuat hasilnya. Tapi kalau tidak mampu, why not? Menurut saya kan daripada ini bakal jadikan sebuah penghalang, dan sebuah kemandegan dalam konteks edukasi ke depan. Nah ini kenapa tidak Bang Dewan? Nah menurut saya karena tadi kata artinya pengawasan dari Dewan itu tidak hanya soal formal dari sisi formal kan gitu kan dijalani, tapi juga memberikan efek. Gitu. Bila perlu kan IES itu dimasukkan skala prioritas program kerja di Dinas Pendidikan. Walaupun misalkan sekarang belum tercover, ada sebuah ruang rubrik yang untuk menjalin, meraih sebuah aspirasi. Baik itu dari para kepsek, para komite, dan para wali murid dan sebagainya. Terlepas ini kalau sudah ada, ya tinggal bagaimana apa yang sudah dilakukannya. Kok bukti di lapangan kata Bang Dewan tadi masih banyak kekurangan dan permasalahan yang sangat sakral. Baik masalah lapangan dan sebagainya. Nah, terus yang selanjutnya Bang Dewan, ini menurut saya visi dan misi gubernur ini kan sangat relevan untuk saat ini. Anggaran pendidikan yang disunat itu cuma hanya untuk SPPD. Jalan-jalan. Terus piknik, studi banding, studi tour, dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk edukasi, sekolah, untuk siswa, ini diprioritaskan. Alangkah artinya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten itu tidak bersifat substantif. Artinya tidak masuk pada efisiensi yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan. That is right, karena yes. Nah, sekarang bagaimana Dewan ini? Supaya sinkron nih Pak, gitu loh. Jadi antara katakanlah dari gubernur, kemudian masyarakat, nah tinggal Dewan nih. Mendorong. Kalau yang dilakukan oleh Pak
SGM dalam beberapa waktu terakhir, misalnya gimana? Yang sudah. Kalau kita selalu bilang kepada dinas pendidikan itu, ayo. Bahkan saya pernah waktu di dinas perpustakaan sebagai narasumber di sana, saya selalu bilang, khusus pendidikan jangan mau dipotong anggarannya. Saya tegas bilang itu. Dan bahkan dari teman-teman pemerhati tentang pendidikan langsung bilang, Pak Dewan, ini saya rekamnya. Katanya. Kalau kalian takut, dinas-dinas takut, bilangin. Saya Haji Sehat Ganda Mungkur, Dewan Provinsi Komisi 5. Saya siap bertanggung jawab. Artinya komitmen dari anggota DPRD untuk memastikan seluruh program pendidikan gitu ya, di Dinas Pendidikan Provinsi Banten khususnya, itu benar-benar full ya, full komitmennya ya. Harapan kita full, jangan dipotong, karena bagaimana Banten ini bisa maju kalau pendidikannya masih, anggaran pendidikannya masih menarik. Iya. Masih sedikit-sedikit. Bang Dewan. Yang selanjutnya terkait soal kemampuan guru tenaga. Ini juga perlu dikontrol. Tadi katakan YS, jangan guru bidang studi PAI ngajarnya kimia, fisika, ya kan? Nah itu kan bab eksak tuh. Nah kecuali mungkin kalau di SD ada yang namanya guru kelas. Guru kelas harus mampu semua mata pelajaran. Nah tapi kalau di SMA one by one mungkin ya kan? One teacher, one mata pelajaran. Kan begitu. Nah, ini menurut saya juga perlu dikontrol juga, Bang Dewa. Karena kalau saya melihat mengutip konteks education di Amerika, itu kebalik. Kalau di Amerika, SD itu yang ngajarnya itu bukan kelas level S1 atau honorer, Bang Dewa. Tapi profesor. Apa alasannya? Bagaimana orang ini akan cerdas, bagaimana orang ini akan hebat, akan pinter, kalau fondasi dasarnya aja tidak baik dan tidak kokoh. Jadi, Amerika itu, guru SD itu profesor. Nah, kita di Indonesia, profesor itu udah S1, sarjana, perguruan tinggi. Kelas 1, kelas S2, S3, dan juga SPK dan lain sebagainya. Makanya titelnya ngeruduk kan. Misalkan, Panda YS, MBA, M-Banking, MCK, ya kan? MLL, ya kan? MBA. Maksudnya ini kan sebetulnya kan tema diskusi kita ini bagaimana mendorong partisipasi untuk memperkuat gitu ya kinerja pemerintah. Betul. Kemudian juga bagaimana partisipasi itu juga mengungkit atau menjadi daya ungkit dari kerjanya teman-teman di Dewan. Nah, maksud saya apa yang disampaikan oleh Kanda BG tadi itu adalah satu fakta bagaimana kualitas pendidik dan tenaga pendidikan kita juga harus menjadi perhatian. Jadi tidak cuma ruang kelas, tidak cuma fasilitas, tidak cuma lapangan becek, kan begitu, kesejahteraan guru, tapi juga kualitas pengajar. Karena apa harapannya? Kualitas pengajar yang baik akan menghasilkan proses pembelajaran yang baik. Kan begitu. Ya ini ya, mungkin itu ya sebetulnya ya. That's right. Dan ini kerja kerasnya teman-teman DPRD yang harus mengawal ini secara kebijakan, secara anggaran, secara mengontrolnya, gitu kan, mengawasinya dan juga membuat kebijakan hukum daerah yang diperlukan. Saya kira itu yang menjadi kata kunci ya dari sekian banyak obrolan. Intinya adalah Pak Dewan. Dan satu lagi Bang, mungkin saya potong. Guru-guru honor, terutama yang mungkin masih honorer ataupun yang direkrut belakangan ini ya, yang udah P3K. Saya rasa ini perlu seleksi juga. Bagaimana orang itu bisa belajar lagi untuk menjadi guru sejati. Perlu juga diperketat karena ada yang honorer sekarang umpamanya yang udah masuk 5 tahun kebetulan dia udah masuk P3K walaupun SK belum turun. Ini perlu studi banding lagi, perlu di upgrade lah ya. Bagaimana mereka nanti dengan gaji yang ada, dengan istilahnya tunjangan guru yang diberikan kepada mereka, benar-benar mereka bisa mengajar dengan baik kepada siswa. Perlu lagi istilahnya apa namanya, studi banding apa gimana itu Bang BG?
perlu adanya sebuah semacam diklat lah ya. Diklat lagi. Iya. Perlu ini. Ya. Dicas kembali. Iya, dicas kembali bagaimana mendidik siswa ini, karena tanpa kualitas seorang guru, seperti yang Abang Yes bilang tadi, itu mustahil akan mendapatkan murid yang cerdas. Ya. Gurunya dulu harus berkualitas. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu kan filosofinya kan ya. Kalau nggak ada toiletnya itu berarti. Kalau dulu zaman saya. Kalau sekarang toilet sekolah udah bagus. Iya. Yang ada mudah-mudahan. Ya, saya kira memang tidak mungkin selesai kita mendiskusikan persoalan pendidikan dalam konteks partisipasi masyarakat ya. Ini kan sebetulnya adalah ekspresi dari masyarakat melihat dunia pendidikan dalam arti perjalanannya pemerintah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan pendidikan. Saya tidak bermaksud membuat kesimpulan, tapi saya ingin mendapatkan kata akhir, karena begitu, dari Pak Said Ganda sebagai anggota DPRD Provinsi Banten yang mendapatkan tugas amanah sebagai anggota Komisi 5 Pak ya? Siap. Komisi 5 itu yang berkaitan dan BG Komisi Insya Allah. Dan juga dari Kanda BG sebagai masyarakat, mantan aktivis, bukan mantan, kalau aktivis itu nggak pernah mantan. Nggak ada mantan. Kecuali pacar. Aktivis sosial masyarakat. Iya. Kan begitu. Yang hari ini tetap memperhatikan perjalanan pemerintah Provinsi Banten. Saya ingin mendapatkan kata-kata akhir kan begitu ya. Bukan akhirul kalam ini. Bukan. Gitu ya. Tapi semacam kata kunci supaya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa diskusi kita ini bermaksud memberikan satu pembelajaran buat semua. Silakan Pak BG dulu mungkin. Baik. Terima kasih karena IS kata akhir diskusi ini bukan akhir hayat kita ya. Iya. Dari diskusi ini. Besok kita diskusi lagi. Insya Allah. Ya Bang Dewan. Siap kan Bang Dewan diskusi lagi? Iya. Siap. Oke. Yang jelas kata Sayyidina Ali pernah mengatakan dan pernah mengutip bahwa jangankan beberapa huruf walau wahidun harfan, tapi kalau itu manfaat sangat luar biasa. Yang jelas manusia akan dihebat dan akan sukses itu dengan dua faktor. Satu soal sains dan yang kedua soal knowledge. Orang punya sains tapi tidak punya knowledge. Kebalikannya hanya knowledge saja tapi tidak ada sainsnya juga nonsen. Jadi knowledge dan sains harus seiring dan seirama. Mensano in conversano. Al akus salimi pijismi salimi. Akal yang sehat terdapat pada jiwa dan badan yang sehat pula. Jadi edukasi dunia pendidikan ini, makanya di dalam hadis dan lain sebagainya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma paridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi kita ini dianjurkan dan diwajibkan dari semenjak borokosot, buayan sampai ke liang lahat. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Itulah pentingnya dan urgensinya sebuah ilmu. Hidup tanpa ilmu bagaikan mobil tanpa setir. Ngayayai, malehoy, dan akan nabrak belok sana belok kiri. Jadi kan IS, kalau kita hidup pengen sempurna, pengen bahagia, insya Allah selamat dunia akhirat dengan dua, ilmu dan knowledge. Itu kata akhir dari saya. Semoga diskusi hari ini bukan saya juga orang yang paling hebat dan paling apa, tapi paling tidak ini sebuah aspirasi masyarakat yang harus kita benahi bersama. Bukan artinya kita juga memberikan tugas kepada Dewan Ansih, tapi kita yuk seiring, seirama, segulung, segeleng dengan masyarakat, bahu membahu, mana yang perlu kita benahi, yang sudah hebat kita pertahankan, yang belum hebat kita perbaiki. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini emang kalau aktivis mantan santri, bukan santri ya? Nggak ada mantan. Aktivis santri. Nah, ini seterusnya nih. Sampai sudah seumur ini tetap ingat dia bagaimana mengekspresikan pikirannya dalam perspektif yang hablum minanas dan hablum minallahnya jalan. Ini luar biasa sekali. Terima kasih. Dan selanjutnya Pak Said Ganda.
sebagai anggota dewan mungkin ada kata yang bisa disampaikan kepada kita semua. Ya. Silakan. Kalau saya cuma sedikit, ya bagaimana kita dalam melaksanakan tugas ini selalu dalam disiplin dan dalam kejujuran dan penuh keterbukaan. Ya, itu aja kata kuncinya. Bagaimana kita selalu disiplin, umpamanya, ayo kita laksanakan pekerjaan kita. Kalau pendidikan ya kita laksanakan di pendidikan biar kehadiran kita ini ada manfaatnya. Kehadiran kita dirasakan oleh masyarakat. Iya. Itu aja. Good point. Keren sekali. Teman-teman semua, tema kita sebetulnya bicara soal partisipasi. Partisipasi itu berarti keterlibatan. Semua warga, semua masyarakat sebetulnya punya keinginan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang pada akhirnya melahirkan kesejahteraan buat masyarakat. Masyarakat Provinsi Banten memahami betul bahwa banyak persoalan yang masih perlu dituntaskan. Tetapi tanpa bahu-membahu, tanpa kerjasama, semangat gotong royongan, dan saling memberikan energi positif bagi hadirnya program-program yang baik antara masyarakat, anggota dewan, dan juga mungkin nanti pemerintah daerah, itu semua tidak akan bisa terjadi. Yang jelas, tidak pernah ada Superman, yang ada adalah super team. Sampai jumpa dalam diskusi kita selanjutnya di program Obrolan Pembangunan Daerah bersama saya Yanus Setiawan dan Election and Democracy Studies. Sampai jumpa di waktu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Bang Dewan, terima kasih. Siap.